Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Intan Syafillah, NIM 19104111112. Perwakilan dari kelompok 6 ingin presentasikan hasil diskusi kelompok kami dan anggota kelompok kami, yaitu Vanda Andini Oktavian, NIM 19104111113, Lisa Indriani 19104111114, Guntur Oktavian 19104111116, Tafas Rizky 19104111129. Definisi gaya kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memuat dua hal pokok, yaitu pemimpin sebagai subjek dan yang dipimpin sebagai objek. Gaya kepemimpinan secara garis besar dapat diartikan sebagai cara mempengaruhi bawahannya dengan cara dan gaya-gaya kepemimpinan di dalam sebuah organisasi, agar kinerja karyawan dapat berjalan dengan baik sehingga tercapai suatu tujuan organisasi. Jenis gaya kepemimpinan. Jenis gaya kepemimpinan dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemimpin yang otoriter. Yang kedua, pemimpin yang birokrasi. Yang ketiga, pemimpin yang partisipasif. Yang keempat, pemimpin yang melayani. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori genetik, menyatakan bahwa pemimpin itu terlahir dengan bakat yang sudah terpendam di dalam diri seseorang. Yang kedua, teori sosial, menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin melalui latihan, kesempatan, dan pendidikan. Yang ketiga, teori ekologis. Teori merupakan gabungan dari dua teori di atas. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang pertama, holistik atau humanis. Holistik atau humanisme memandang bahwa perilaku itu bertujuan, yang berarti aspek-aspek intrinsik dari dalam diri individu merupakan faktor penentu untuk melahirkan suatu perilaku, meskipun tanpa ada stimulus yang datang dari lingkungan. Yang kedua adalah motivasi individu. Motivasi adalah kondisi yang menimbulkan, mengarahkan, dan mempertahankan tingkah laku tertentu. Yang ketiga, bentuk perilaku individu. Bentuk-bentuk perilaku individu tidak terlepas dari kepribadian yang dimilikinya, ego dan superego. Kepribadian inilah yang bekerja sama untuk menciptakan bentuk-bentuk perilaku manusia yang kompleks. TGM dalam kepemimpinan kualitas. Seorang pemimpin dalam manajemen total kualitas adalah orang yang dengan cara tertentu mampu membangkitkan kompetensi yang cukup besar untuk dapat mempengaruhi sekelompok SDM untuk menjadi pengikut yang berdedikasi tinggi dalam tujuannya mencapai hasil yang diinginkan perusahaan. Total Quality Management (TQM) membutuhkan tipe kepemimpinan yang khusus. Gaya kepemimpinan yang efektif akan dapat memberi pengaruh yang luar biasa pada modifikasi tingkah laku dan perubahan sikap manusia. TGM lebih dari sekedar kualitas, tetapi merupakan suatu filosofi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan perbaikan yang kontinu. Tujuan kepemimpinan dalam manajemen kualitas. Tujuan dari kepemimpinan dalam manajemen kualitas adalah untuk meningkatkan output dan produktivitas serta secara simultan mampu menciptakan kebangsaan kerja bagi pekerja. Kepemimpinan dalam manajemen kualitas bukan untuk menemukan dan mencatat kegagalan yang dibuat pekerja, tetapi untuk mengidentifikasi dan kemudian menghilangkan penyebab kegagalan. Kepemimpinan yang efektif. Menurut konsep manajemen, kualitas adalah kepemimpinan yang sensitif atau peka terhadap perubahan dan melakukan pekerjaan secara terfokus. Kegiatan memimpin termasuk menciptakan budaya atau kultur positif dan iklim yang harmonis dalam lingkungan perusahaan serta menciptakan tanggung jawab dan pemberian mengenang dalam pencapaian tujuan bersama. Kesimpulan, kepemimpinan dalam sebuah organisasi dituntut untuk bisa membuat individu-individu dalam organisasi yang dipimpinnya bisa berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi. Bentuk-bentuk perilaku individu tidak terlepas dari kepribadian yang dimilikinya. Menurut teologi psikoanalitik Sigmund Freud, kepribadian ini terdiri dari 3 elemen, yaitu id, ego, dan superego. Ketiga kepribadian inilah yang bekerja sama untuk menciptakan bentuk-bentuk perilaku manusia yang kompleks. Tujuan dari kepemimpinan dalam manajemen kualitas adalah untuk meningkatkan output dan
dan produktivitas serta secara simultan mampu menciptakan kebangsaan kerja bagi pekerja. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.